Kesannya menurut saya beliau orang yang sangat sederhana, ya, dan orang yang istilahnya tidak suka dengan kerumitan yang mengada-ngada. Pak Bambang ini kan sudah dalam pemerintahan Jokowi bersama-sama 2 kali ya, 2 periode. Ya, ini yang kedua. Yang kedua. Seberapa dekat sih Pak Jokowi, Anda dengan Pak Jokowi sehingga tetap diberi amanah sampai 2 kali? Seberapa dekat Pak? Ya. Ya, kalau dekat atau tidak itu relatif ya. Tapi intinya selama ini setiap kali saya meminta waktu audiensi dengan beliau berdua saja, artinya di luar rapat terbatas, di luar sidang kabinet, itu relatif selalu bisa mendapatkan waktu, meskipun ya kadang-kadang harus menunggu ya, kita juga memaklumi kesibukan beliau. Tapi yang memang saya paling nikmati adalah kalau audiensi berdua itu saya bisa menceritakan apa yang ingin saya kerjakan atau yang sudah dikerjakan tuh dengan lebih enak gitu. Karena kalau dengan mekanisme rapat kan ada batasan waktu, kemudian tentunya harus ada waktu untuk menteri-menteri lain bicara, ya, sehingga memang ketemu berdua itu saya upayakan dibuat lebih rutin, reguler, sehingga beliau terupdate pekerjaan-pekerjaan atau apa yang kami kerjakan yang tidak mungkin atau tidak sempat lah disampaikan dalam forum atas atau sidang kabinet, ya. Dan kalau saya lihat Pak Presiden itu sangat mengapresiasi ide-ide baru, ya. Dan saya kebetulan memang senang mengeksplor ide-ide baru, ya. Termasuk yang terakhir ketemu saya mengupdate beliau mengenai vaksin merah putih itu. Kapan Pak terakhir ketemu Pak? Secara personal? Itu minggu lalu. Oh, minggu lalu ya? Minggu lalu, ya. Update-nya soal vaksin merah putih. Vaksin merah putih, ya, karena saya ingin menyampaikan ke beliau supaya kita juga memberikan optimisme kepada masyarakat Indonesia. Mengingat untuk negara seperti Indonesia 260 juta penduduk, mau nggak mau kita harus mandiri dalam vaksin. Kita nggak bicara hanya vaksin COVID loh. Artinya kan anak-anak yang lahir, anak-anak kecil itu kan supaya nantinya besar jadi sehat, tidak terkena stunting, tidak kurang gizi, menjadi anak cerdas. Dari kecilnya harus sudah sehat dan itu harus divaksin. Dan anak yang lahirnya banyak sekali di Indonesia karena kita 260 juta penduduk. Jadi mau vaksin polio, cacar, sekarang ada yang MMR, mumps, measles, rubella, misalkan ada vaksin untuk TBC. Jadi mau nggak mau kalau kita nggak punya kemampuan memproduksi vaksin, kita hanya menjadi negara yang hobinya membeli. Dan kemudian yang juga selalu membuat beliau semangat adalah kalau kami terutama dalam konteks saya sebagai Ristek, menyampaikan inovasi yang bisa menjadi substitusi impor. Itu istilahnya beliau langsung semangatnya luar biasa. Wah, kalau itu produksi dalam jumlah besar supaya kita kurangin import atau kalau perlu tidak import lagi gitu. Nah, itu yang waktu itu saya angkat waktu kita bicara ventilator di awal, rapid test yang tadi Anda bicarakan, beliau selalu saya update, Pak, rapid test hari ini sudah sekian Pak, produksinya, kemampuan produksinya. Kemampuan produksi dalam negeri kita ya Pak. Harus mulai kita kurangi import tuh rapid test. Pak Bambang, menurut sebagai orang yang sudah membantu Presiden cukup lama, apa sih kesan Bapak terkait dengan Presiden Jokowi? Kesannya apa Pak? Selama membantu beliau ini kesannya apa? Kesannya menurut saya beliau orang yang sangat sederhana, ya, dan orang yang istilahnya tidak suka dengan kerumitan yang mengada-ngada gitu. Maksudnya beliau kan sering mengatakan terlalu banyak regulasi, jumlahnya, terus ada regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang saling bertentangan. Jadi beliau kadang-kadang gampang jengkel dengan hambatan yang munculnya dari birokrasi. Ya, karena hobi, ya kadang-kadang birokrasi memang hobinya bikin regulasi. Jadi birokrasi kadang-kadang merasa eksis kalau dia bisa punya regulasi. Ya, justru kalau birokrasi nggak punya regulasi, merasa bukan birokrasi ya Pak. Kita kelas 2 dong, nggak bisa meregulat orang gitu. Padahal kan yang benar bukan itu. Birokrasi kan bagaimanapun melayani masyarakat. Melayani masyarakat kan tidak harus dengan regulasi. Melayani masyarakat yang kita lakukan dengan konkret, pekerjaan yang konkret. Nah, itu yang beliau inginkan sebenarnya. Kalau saya baca, beliau ingin birokrasi itu
langsung menghasilkan sesuatu yang konkret. Bukan menghasilkan regulasi, Pak. Jangan menghasilkan regulasi yang kemudian belum teruji di lapangan. Bahkan boro-boro teruji di lapangan, malah akibatnya malah mengganggu di lapangan gitu. Itu ya. Itu kesan yang saya tangkap. Nomor satu sederhana, Pak ya. Ya, sederhana dan menurut saya yang konteks impor juga sangat nasionalis kalau bicara mengenai kemampuan bangsa Indonesia menghasilkan sesuatu. Pak, kan ada ketentuan kan setiap kali bertemu presiden kan harus swab. Berarti setiap kali bertemu Pak Presiden, Bapak harus swab. Yang terakhir swab test saya sehari sebelumnya. Terakhir yang minggu lalu. Tapi kan sebelumnya belum berlaku ya. Sebelumnya itu hanya pakai rapid test. Rapid testnya di sana. Karena kemarin minggu yang lalu diumumkan kami juga wartawan harus swab juga. Harus swab test ya. Saya terakhir swab test, tapi sebelumnya rapid test. Rapid test yang di istana.